Nah, ada yang bilang katanya kok 12 juta. Ini maaf ini Pak, kok rumahnya kayak gitu? Maksudnya rumahnya kok papan, hanya bisa dapat 15 juta kok rumahnya kok ini. Ini kan sebenarnya rumah. Oh, jadi 6 kilo pupuk untuk 1000 batang. Untuk 1000 batang dengan jumlah airnya 200 liter. Ya. Tuh, teman-teman. Dan ternyata Pak Banjir ini juga Pak RT, teman-teman. Baru belajar tani Pak RT yang bertani dan sukses, teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Angga aja. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke teman-teman, kemarin saya setelah bahas tentang tanaman 40 hari panen dan bisa mendapatkan cuan 15 juta ya, ada pro dan kontra lah. Tapi ada salah satu komen yang menurut saya memang ini butuh diklarifikasi nih teman-teman. Karena ya setidaknya yang ditakutkan nanti ketika saudaranya nonton atau keluarganya nonton, sayangnya nggak enak karena membahas tentang kaitannya rumahnya. Jadi di video kali ini teman-teman, ini kurang lebihnya sekitar jam 9 ini teman-teman, sekitar jam 9, dan saya nggak pernah ada janjian lagi dengan Pak Banjir yang kemarin bikin konten dengan saya, dan saya sekarang ini lagi datang ke rumahnya, akan datang ke rumahnya. Ini tepatnya saya di depan rumahnya persis, nanti bakalan saya jelaskan ini rumahnya dan lain sebagainya. Kita ngobrol-ngobrol dikit lagi. Ada pertanyaan, bukan pertanyaan, ada komen dari kalian gini. Penghasilan 15 juta per 40 hari, modalnya belum dihitung rabuk dan benihnya, pakai lanjaran, lanjarannya juga biayanya. Mungkin kamu nggak nonton sampai selesai ya. Mungkin kalau ketika kalian sudah nonton sampai selesai, mungkin kalian nggak bakal gagal paham. Tapi ya oke lah, kalau itu sih nggak masalah sih. Tapi di sini yang menurut saya janggal banget. Kalau penghasilannya segitu, tapi lihat rumahnya kok ngeri, kayak nggak percaya dengan kenyataan. Nah ini teman-teman, ini yang menurut saya yang butuh diklarifikasi teman-teman. Karena ya yang dikhawatirkan nanti saudaranya atau keluarganya nonton kan, sayangnya nggak enak, sangkanya saya nge-shoot rumahnya. Padahal itu sebenarnya sih bukan ya memang rumahnya, tapi itu posisinya dapurnya teman-teman gitu. Makanya di video kali ini saya akan datengin lagi ke rumah Pak Banjir, dan saya akan perlihatkan rumahnya dan dapurnya. Kemarin tuh yang komen katanya itu rumahnya kok ngeri banget begitu ya. Memang kenapa teman-teman, kalau rumahnya papan ya namanya orang kan pribadi orang masing-masing ya, tapi itu sebenarnya memang kenyataannya itu adalah dapurnya. Dan ada lagi di bawahnya gede omongnya tok katanya. Ya udah nggak apa-apa, kita coba, kita langsung. Itu kebetulan lagi ngunduh juga. Momen ini saya sengaja datangnya sekitar jam 9 karena pasti masih ngunduh. Tapi kalau datangnya itu kayak saya kemarin tuh jam 11 itu udah selesai ngunduh. Yuk kita turun, ini saya tepatnya sudah di depan rumah. Yuk kita turun, saya perlihatkan rumahnya yang sebenarnya dan dapurnya kemarin. Yuk, dan lahannya sekalian. Oke, ikutin ya. Yuk. Nanti mas, Pak Banjir mas. Cek sabin. Oh, bertimun. Pak Banjirnya lagi ngambil timun teman-teman. Nih teman-teman liatin teman-teman, kemarin komennya katanya ini rumahnya. Ini sebenarnya teman-teman rumahnya. Kalau untuk di perkampungan ya mewah lah teman-teman rumah seperti ini. Jadi ada yang komen katanya kemarin rumahnya begitu. Salah besar teman-teman. Ini tepatnya persisnya ini teman-teman, ini rumahnya. Nah ini rumahnya teman-teman, dengan kondisi sudah ada di keramik, kemudian rumahnya udah dicat rapi seperti ini ya kan, mantap juga teman-teman. Ini saya perlihatkan dapurnya yang kemarin sempat saya shoot ya, karena ini nanti akhirnya menjadikan hal yang nggak enakan lah buat saudaranya Pak Banjir. Makanya ini konten sekedar klarifikasi aja loh. Yuk. Nah ini timunnya. Nih teman-teman, ini timunnya karena memang momennya habis ngunduh. Pak, oke, tuh ngunduh. Ini bapaknya kemarin yang pakai baju merah ya Pak. Nah ini bapaknya kemarin pakai baju merah. Ini teman-teman, jadi kalau ngunduh seperti ini nih, tuh dari lahan, karena lahannya di samping rumah, jadi langsung ngunduhnya ke sini. Ini rumahnya teman-teman, ini tempat taruh timunnya di sini. Yuk ikutin yuk. Nah kemarin kan kebetulan saya kemarin waktu opening teman-teman, opening itu posisinya saya di sini, posisinya openingnya, dan yang ke shoot itu adalah sini nih Pak. Sini Pak, bentar Pak. Ini masih sampai apanya Pak Banjir?
Adiknya Pak Banjir nih teman-teman, yang kemarin dada-dada ya Pak ya. Yang dada-dada gimana Pak dadanya Pak? Nah kemarin dada-dada seperti ini teman-teman. Nah ada nih Pak, ada yang komen katanya kok rumahnya ngeri banget, penghasilannya bisa dapat 15 juta kok rumahnya kok ini. Ini kan sebenarnya rumahnya bukan Pak, ini kan posisinya dapur ya Pak. Ini dapur. Dapur teman-teman. Ini adiknya tinggalnya di sini juga Pak? Enggak, saya dari Jawa. Oh sampai dari Jawa. Dari Boyolali. Dari Boyolali. Ini bapaknya adiknya Pak Banjir teman-teman. Jadi kemarin saya openingnya di sini dan ini rumahnya adalah dapurnya ya Pak ya. Gitu. Jadi jangan salah paham. Di mana Pak Banjirnya Pak? Ayo. Kemarin kan ini udah kemarin saya kesini unduhan ke-6, ini berarti unduhan ke-7 atau ke-8. Ini ke-8 teman-teman. Ini unduhan ke-8, yuk kita cariin Pak Banjirnya teman-teman. Nih teman-teman, hop. Jadi kalau posisi pas ngunduh seperti ini nih teman-teman, nih timunnya nih. Nih kalau posisi pas ngunduh, kemarin kan momen pas nggak ngunduh, sekarang momennya pas-pas ngunduh. Udah Pak Banjir. Weh Pak, ya Allah tapi, aduh, balik lagi nih teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Banjir nih teman-teman nih Pak. Momennya sekarang kan pas ngunduh ya Pak. Tuh, karena banyak ini loh Pak, para netizen ini setengahnya itu gini Pak, mungkin pas momen sampai nggak ngunduh jadi mungkin kurang yakin gitu loh Pak. Makanya saya ajak lagi bikin video nih teman-teman. Kalau pas ngunduh nih, kok ini dimasukin karung kan nanti disuntak di sana gitu Pak? Iya Pak, disusun mana Mas? Disusun lagi ya Pak ya. Ya. Nah, ini Pak Banjir ini. Kira-kira ini dapat berapa karung lagi untuk hari ini Pak? 10 lagi itu teman-teman. Ini udah unduhan ke-8 berarti ya Pak? Ya. Setelah saya datang kemarin kan ke-5 apa ke-6 kemarin itu? 6. Kemarin tuh ke-6, sekarang berarti ke-8 ya Pak? Ya. Tuh ke-8 teman-teman. Ini 10 kantong lagi. 5 kintal. 5 kintal. Berarti kalau kemarin itu 10 kantong lagi, berarti udah dapat sekitar 5 ton. 5 tonan ya Pak ya. Ya. Tuh, dengan pohonnya masih ledung-ledung seperti ini nih tuh. Teman-teman mantap kan? Rada mudun weng nih. Nih. Ada juga yang membahas tentang jarak tanam. Kemarin kan udah kita bahas ya, Pak? 50 jarak tanam. 50. Kemudian 50. pengocoran 3 kali, Ya. penyemprotan 6 kali. Ya, jadi gitu. 7 kali nanti. 7 kali nanti disemprot Ya, lagi ya. habis ngunduh ini. Iya. Nah, habis ngunduh ini disemprot lagi teman-teman. Sore Gitu. semprot lagi. Oh, sore nyemprot lagi Pak ya. Ya. Nih teman-teman, timunnya memang bagus-bagus banget nih. Ayu. Kali ini lahan punya siapa Pak? Mana? Ini Punya sendiri. Heeh. Wah itu teman-teman, lahan punya sendiri. Pak kan gini Pak ya, ini nih yang menjadi perdebatan kemarin kita posting kan, saya syutingnya pas ngambil gambarnya di belakang dapur Bapak itu. Oke. Kan kita ngobrol ya, mudah-mudahan bisa dapat 10 ton, bisa dapat kalau 10 ton berarti di harga 2020 juta ya Pak. Ya. Dipotong modal 4.500.000 kan, dapat 8 ton lah Mas. 8 ton. Oke lah kalau 8 ton berarti kurang lebihnya dapatnya 12 jutaan lah Bapak Ya, sisanya kan. Ya. Nah, ada yang bilang katanya kok 12 juta, ini maaf ini Pak, kok rumahnya kayak gitu, maksudnya rumahnya Pak papan. Sedangkan yang saya shoot itu kan dapurnya Pak. Ya bukan begitu, tambah ini nggak punya rumah kok. Dan ternyata Pak Banjir ini juga Pak RT teman-teman. Baru belajar tani Pak RT yang bertani dan sukses teman-teman. Jadi ya itu yang lahan baru. Oh itu lahan baru. Nih teman-teman nih. Itu yang lahan baru, itu baru nanam kemarin. Pakai Pak. Oh jadi ini lahan baru ini Pak. Ya. Tuh. Yang ini lahan baru. Tapi ini jarak tanam sama aja 50. Nanam baru kemarin. Konten lagi part 2 dengan Pak Banjir nih teman-teman, gara-gara kalian komennya seenak udelnya. Nah, ini lahan baru nih. Ini lahan baru, mulcanya 120. Oh, ini lahan baru kono. Ya. Ini jarak tanam ke sini 50. Oh, ini 50. Nah, ke sini 60. 60. Ya. Kira-kira berapa lanjaran kalau yang ini, Pak? Ini
2.500. Ini 2.500 tuh teman-teman. 2.500. Jadi jangan salah paham lah. 2.500. Jarak tanam 50 kali berarti sama kayak yang di atas. Sama. Ini mau ditanemin apa, Pak? Udah timun. Oh, ini udah timun. Kemarin udah nanam. Oh, ini udah nanam timun. Udah baru kemarin. Hari Jumat kemarin. Ya, hari Jumat kemarin. Teman-teman. Karena kalian kalau nonton nggak sampai selesai itu bakal gagal paham lah, gitu ya Pak ya. Ya. Kalau apa-apa itu nonton sampai selesai biar jelas informasinya. Insya Allah yang di atas tuh 8 ton Mas. Dapat 8 ton. Tapi kan saya kemarin mendoakan mudah-mudahan 10 ton teman-teman. Sampai habis. Nah, Insya Allah 8 ton. Sampai ya, tuh, sampai habis. Sampai habis. Ya, sampai habis. Kemarin 10 sampai karung. Habis. Hari ini 10 karung lagi. Berarti udah dapat sekitar 5 ton teman-teman. Dan masih tumbuhannya masih subur terus. Tapi masih dikocor nggak Pak? Lihat sikon besok Mas. Oh, lihat sikon. Ya, kalau kembang bunganya masih bagus, ya insya Allah saya kocor lagi. Oh gitu. Jadi lihat sikon, lihat sikon, Pak, ya, lihat sikon. Terus ada yang cerita juga ini Pak, ada yang komen kemarin pupuk kocor tuh gimana pengocoran Pak? Maksudnya pengocoran kan pupuk dilarutkan ya Pak? Ya jadi gini Mas, 6 kilo pupuk NPK, 60 pupuk NPK jenisnya apa Pak? 6 kilo pupuk NPK, 60 pupuk NPK, NPK bas. Ya, 6 kilo. 6 kilo, terus dikasih ember, dikasih air, sore. Jadi diaduk. Enggak, dibiarin aja, pagi nanti baru diaduk, dimasukin. Oh, sore itu kita ngasih pupuknya di ember, kasih air. Ya, dikom. Dikom dulu. Besok paginya diaduk. Ya, diaduk, baru dikocorin. Baru dikasih drum dulu, Mas. Oh, drum dulu. Ya, ini drumnya ada. Oh, drumnya ada. Ada. Nah, ini teman-teman. Biar semuanya jelas. Jadi jangan gagal paham. Tuh, lahannya aja luas gini kok. Kapol. Kalau di sini mah, kalau beli lahan segini mah 500 juta ini, teman-teman. Dan ini bisa dikatakan pekarangan rumah, ini nggak sekedar sawah tapi pekarangan rumah. Yuk ikutin yuk biar jelas. Gimana Pak? Sore pupuk di sini. Sore pupuk di sini. Oh, sore pupuk di sini berapa jumlahnya? 6 kilo. 6 kilo untuk 3.000 batang? Enggak, untuk 1.000. Oh, untuk 1.000. Ya. Jadi, nanti sore kita kasih air, baru sore kasih air, pagi kita giniin, aduk, saya masukin ke sini. Oh, masukin di sini. Ya. Ini saya kasih air. Kasih air penuh. Penuh. Ini isinya 200 liter. 200 liter. Untuk 1.000 batang. Oh, jadi 6 kilo pupuk untuk 1.000 batang. Untuk 1.000 batang dengan jumlah airnya 200 liter. Ya. Tuh, teman-teman. Jadi kalau bilang ngocornya itu gimana sistemnya seperti itu. Berarti kalau untuk 3.000 batang, ya itu 6 kali 3 18 ya, kilo. 18 kilo. Nah, ini tergantung Mas. Kalau kita perlu kalsium, kita tambahin KCl. 2 kilo, 1 drum. 1 drumnya ya, setiap waktu pengocoran itu. Iya, jadi 8 kilo. 8 kilo. Tapi setelah kocoran 2 kali sama 3 kali. Kalau pertama kasih KCl-nya 1 kilo. Oh, jadi bertahap ya Pak? Iya, jadi nanti pertama 6 kilo NPK, 1 kilo KCl, kasih air 200 liter untuk 1.000 batang. 1.000 batang. Nanti tahap kedua, pengocoran kedua, NPK 6 kilo, KCl 2 kilo. Dikasih gandasil buah 1 bungkus. Oh, kasih gandasil buah. Iya, jadi untuk ngocor. Untuk ngocornya. Iya. Itu teman-teman. Ya. Biar lebih jelas ini Pak, ya. Karena kemarin kan kita ya ngobrolnya pengocoran aja. Ya. Ada teman-teman juga menanyakan tentang pengocoran itu seperti apa maksudnya, itu dijelaskan. Jadi teman-teman. Kocoran umur 25 Mas, saya kasih. Oh, kocoran umur 25. Kocoran umur 25 kan udah kedua kali. Saya kasih gandasil 1 bungkus. Oh, gandasil buah ya Pak? Iya, saya masukin ke drum ini. Oh, 1 drum ini campur buat dikocorin lagi. Ya, dikocorin. Bareng pupuk NPK tadi. Ya, kalau ngocor sebentar Mas, ada cangkirnya Mas. Oh, ada cangkir pengocoran. Tenang aja, ada. Teman-teman tuh, biar ibaratnya ini adalah video klarifikasi teman-teman. Ya, komen kalian itu ya seperti itu tuh. Apalagi yang paling saya nggak seneng tuh yang menyudutkan rumahnya ngeri amat gitu. Ya namanya dapur teman-teman, namanya di kampung tuh ya seperti itu, namanya dapur gitu. Masa mau dapur di sini bagus-bagus, karena di orang kadang
masaknya juga masih pakai kayu gitu. Tapi kalau depannya kan kalian tahu sendiri juga tadi seperti apa gitu. Jadi kalau nonton juga tolonglah menjadi penonton yang bijak, tontonnya nyampe selesai teman-teman biar semuanya jelas gitu. Ini sampai dijelaskan lagi. Oh, ini Mas, untuk pengocorannya nih, ya, Pak. Jadi satu batang ngambil dari sini. Oh, jadi satu batang ini sampai diambilin nih tempat. Oh, ini buat ini bikin sendiri ya, Pak ya? Oh, ini dari celengan kayaknya ya. Enggak. Oh, jadi ini ketika ngambil di itu pupuknya seperti jadi, itu. Kalau satu drum berarti 200. Kalau dalam satu ini 3 drum Pak ya targetnya? Ya. Dalam pengocoran? Ya. Kurang lebihnya kurang lebih 3 drum. Dan kalau untuk modal kemarin kan satu pokoknya itu 1.500. Cukup ya Pak? Cukup. Dan kalau dikalikan 3.000 kan 4.500.000. Ya. Kalau di harga sekarang tetap di stagnan di 2.000, 8 ton itu bisa dapat 16 juta ya. Masih dapat untung 12 juta. Tapi kalau saya mendoakan kan mudah-mudahan sampai target 10 ton. Mintanya ya begitu. 10 ton teman-teman. Ya kan kalau ngeliat dari suburnya tanaman kan ya mudah-mudahan kan Pak. Apalagi nanti Bapak kocor lagi kan gitu. Siapa tahu orang ini aja kembangnya masih nih kembangnya nih. Jadi tinggal ngelihat sikon Mas. Bagaimana nanti? Kalau kita masih perkembangannya bagus, saya kocor lagi, jadi tambah modal lagi. Jadi kalau cerita modal Mas, kira-kira modalnya tambah 1 juta lagi, jadi kalau 5,5 juta. Kalau kita kocor lagi? Iya, kalau kita kocor lagi modalnya 5,5 totalnya. Tapi kalau nggak dikocor lagi stagnan begini aja ya 4.500.000. Ya, karena stok obat kemarin masih. Oh gitu, stok kemarin masih. Jadi 4.500.000 itu termasuk stok obat yang masih ada? Masih ada. Kita nggak 4.500.000 itu teman-teman berikut dari mulsa ya Pak. Mulsa, kemudian lanjaran, obat, pupuk itu udah include semuanya itu totalnya 4.500.000. Dan Pak Banjir ini menghitungnya dalam satu batang pokok ini adalah 1.500 ya Pak ya. Betul. Tuh, jadi nonton sampai selesai teman-teman biar nggak gagal paham. Jadi kalau kita mau mupuk lagi tambah lagi 1 juta jadi 5,5. Nah, tapi itu pun nantinya kan bakal hasilnya juga bertambah kan Pak? Insya Allah. Nah, kita kan kayak Bapak ini kan lihat situasinya juga kan. Kira-kira masih masuk nggak nih di pupuk? Gitu. Betul. Jadi gitu ya teman-teman untuk klarifikasinya nih mengganggu Pak Banjir lagi nih teman-teman. Kalau cerita rumah memang betul, rumah saya jelek. Saya baru belajar bertani. Baru sekali ini saya nanam timun. Iya memang betul. Enggak loh, maksudnya yang di belakang ini loh. Ya enggak apa-apa toh. Ya itu... Pak, namanya di kampung di mana-mana dapur namanya buat geni ya apa adanya kan Pak. Betul. Ya, beda kalau di depan namanya Pak RT ini teman-teman. Memang betul. Ya memang betul kalau itu belakang. Iya. Namanya di belakang kan Pak ya. Ini Pak RT teman-teman. Jadi walaupun sekedar ibaratnya tani juga merangkap menjadi Pak RT juga teman-teman. Ya yang jelas modalnya 4,5 juta. Pokoknya sampai habis targetnya 8 ton. 8 ton. Kalau lebih ya alhamdulillah, memang kita yang dicari kan begitu. Namanya usaha Mas. Namanya usaha. Usaha Mas. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Harus semangat ya Pak. Semangat ya? Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, ngobrol-ngobrolnya dengan Pak Banjir lagi nih teman-teman. Ini ya sekedar video klarifikasi teman-teman. Karena ya dari komen kalian kan ada yang menurut saya harus diklarifikasi nih Pak. Ya, karena kalau nggak diklarifikasi takutnya kan menjadi informasi yang hoak Pak. Gitu. Makanya ini diklarifikasi kedua kalinya teman-teman. Kalau untuk hasil ditargetkan untuk Pak Banjir itu 8 ton. Tapi doa saya itu bisa sampai 10 ton. Kalau 8 ton ya bisa ngantongin duit ya 12 jutaan lah. Tapi kalau nanti sampai 10 ton bisa ngantongin untung ya 15 jutaan. Ya kan kita real Pak, cerita apa adanya Pak, ya kan? Ya, gitu. Yang itu lahan baru, yang tadi itu lahan baru, kemudian ini lahan ini. Kalau ini kalau totalnya lahan ini kalau dijual lah ya bisa lah 700 juta ini teman-teman. Namanya pekarangan Mas. Pekarangan rumah, betul. Jadi gitu aja teman-teman ngobrol-ngobrolnya part 2 dengan Pak Banjir. Mudah-mudahan dari video ini kalian sudah yang mungkin punya pikiran yang aneh-aneh dengan konten saya kemarin ya, mudah-mudahan setelah nonton video ini terklarifikasi lah. Itu aja teman-teman, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman di-share juga kepada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih dan mantap.